Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak Ansor yang dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini kita akan berdialog membahas mengenai status kenabian dari Hazrat Mirza Ghulam Ahmad alaihissalam. Dan pada kesempatan ini telah hadir di tengah-tengah kita narasumber yaitu Maulana Haji Saifuluddin. Gimana kabarnya Pak? Sehat? Alhamdulillah. Waalaikumsalam. Mudah-mudahan sehat selalu Pak. Insyaallah. Baik Pak, berkenaan dengan kenabian ini Pak, sebagaimana kita ketahui berada di masyarakat, terutama berkenaan dengan kenabian dari Hazrat Mirza Ghulam Ahmad alaihissalam, bahwa banyak orang yang mengatakan bahwa Ahmadiyah itu sesat, menyesatkan, dan bukan dari Islam. Nah, ini dikarenakan karena Jemaat Ahmadiyah mengakui adanya Nabi setelah Nabi Muhammad SAW. Nah, Hazrat Mirza Ahmad itu benar apa sebagai Nabi, Pak? Oke, saya akan jawab pertanyaan ini. Tapi sebelumnya saya ingin menyampaikan bahwa Ahmadiyah itu punya keyakinan yang teguh bahwa Nabi Muhammad SAW itu adalah khotamun nabiyyin. Dan khotamun nabiyyin itu artinya selain Nabi yang paling mulia, paling afdol, paling sempurna, juga adalah penutup nabi-nabi. Bahkan Ahmadiyah punya keyakinan khotamun nabiyyin, penutup nabi-nabi, tidak akan ada lagi nabi, baik nabi lama maupun nabi baru. Yang dimaksud nabi lama itu siapa? Seperti Nabi Isa yang diyakini umat Islam akan datang di akhir zaman. Menurut pendiri Jemaat Ahmadiyah itu tidak bisa dan tidak boleh datang. Betul. Sebab kalau datang akan merusak segel khotamun nabiyyin sallallahu alaihi wasallam. Terus yang dimaksud nabi baru itu apa? Siapa? Yaitu nabi yang membawa agama baru, kitab suci baru, dan kalimat syahadat baru. Nabi baru tidak bisa dan tidak boleh datang. Sebab kalau datang, ia pun akan merusak segel khotamun nabiyyin sallallahu alaihi wasallam. Begitu. Maka itu Ahmadiyah punya keyakinan yang teguh. Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah khotamun nabiyyin, penutup nabi-nabi, tidak akan ada lagi nabi, baik nabi lama maupun nabi baru. Baik. Dan keyakinan Ahmadiyah ini final, tidak bisa diganggu gugat. Kira-kira sama nggak keyakinan itu dengan kepercayaan masyarakat umat Islam? Iya, sama kan? Ya, memang umum seperti itu. Umat Islam juga punya keyakinan. Betul. Rasulullah SAW adalah khotamun nabiyyin. Ya. Dan khotamun nabiyyin adalah penutup para nabi-nabi. Ya. Jadi keyakinan masyarakat dengan keyakinan Ahmadiyah itu sama. Kedudukan sebagai khotamun nabiyyin. Kedudukan sebagai khotamun nabiyyin. Bahkan pengertian khotamun nabiyyin yang diyakini Ahmadiyah lebih maju. Tidak akan ada lagi nabi, baik nabi lama maupun nabi baru. Gitu. Ya, itu kalau di masyarakat kan meyakini Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai khotamun nabiyyin, penutup nabi-nabi, tapi masih percaya nanti Nabi Isa akan datang. Yang sekarang katanya masih hidup di langit. Kelak pada akhir zaman akan turun. Menurut Ahmadiyah, Nabi Isa alaihi salam, Nabi Isa Israili, tidak bisa dan tidak boleh datang, sebab kalau datang akan merusak segel khotamun nabiyyin sallallahu alaihi wasallam. Betul. Nah, kalau Ahmadiyah mengakui Nabi Muhammad sebagai khotamun nabiyyin, nah terus siapa Hazrat Mirza Ghulam Ahmad alaihissalam dalam keyakinan Ahmadiyah, Pak? Nah, ini pertanyaan yang bagus dan penting. Kalau begitu, siapa Hazrat Mirza Ghulam Ahmad? Apa kedudukannya dalam keyakinan Ahmadiyah? Perlu saya jelaskan kepada kita semua ya. Hazrat Mirza Ghulam Ahmad itu adalah orang yang fana fillah dan fana fi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apa artinya fana fillah, fana fi Rasul sallallahu alaihi wasallam itu? Artinya adalah orang yang larut tenggelam dalam kecintaan kepada Allah dan larut tenggelam dalam kecintaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Karena fananya kepada Allah Ta'ala, saking fananya gitu, Hadrat Mirza Ghulam Ahmad kepada Allah dan kepada Rasulullah. Maka beliau mendapat anugerah kehormatan dari Allah. Sebagai Mujadid abad 14, sebagai Imam Mahdi, sebagai Masih Mau'ud, Al-Masih yang dijanjikan kedatangannya. Tapi tadi kan kita ngobrol, katanya tadi tidak akan datang. Ya, betul. Yang dulu tidak akan datang. Beliau adalah personifikasi dari kedatangan Nabi Isa kedua kali. Nabi Isa yang dahulu tidak bisa dan tidak boleh datang. Sebab kalau datang itu akan merusak segel Khotamun Nabiyyin Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau beliau sebagai Mujadid, Imam Mahdi, Masih Mau'ud, nah itu maksudnya dalam pengertian sebagai perwujudan kedatangan kedua kali, personifikasi, sebagai personifikasi Nabi Isa alaihissalam. Dan berkat kefanaan beliau kepada Allah dan kepada Rasulullah SAW, beliau juga mendapat anugerah kehormatan mukalamah mukhotobah ilahiyah. Apa artinya mukalamah mukhotobah itu? Bercakap-cakap. Ya, bercakap-cakap dengan Allah Ta'ala. Ya, mukalamah mukhotobah ilahiyah itu mendapat anugerah kehormatan mukalamah mukhotobah ilahiyah. Dan tidak hanya itu, berkat kepanaannya kepada Allah dan kepada Rasulullah, beliau juga mendapat anugerah kehormatan mengenakan jubah kenabian Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tadi kan Nabi Muhammad adalah Khotamun Nabiyyin, tidak akan ada lagi Nabi. Tetapi ada firman Allah Ta'ala dalam Al-Quran, wa may yuti'illaha wa rasul faulaika an'amallahu alaihim minan nabiyyin wasidikin wasuhada wasolihin. Siapa yang taat kepada Allah dan taat kepada Rasulullah, maka mereka itulah orang-orang yang akan diberikan nikmat oleh Allah. An-Nabi, As-Siddiq, As-Suhada, As-Solihin. Nah, jadi karena Rasulullah adalah Khotamun Nabiyyin, penutup nabi-nabi, tapi ini ada orang yang patuh taat kepada Allah. Bagaimana caranya memenuhi janji itu? Maka jubah kenabian Nabi Muhammad itu diambil lalu dikenakan. Oh, baik. Nah, kenabian yang disandang oleh Hadrat Mirza Ghulam Ahmad itu adalah kenabian Nabi kita Muhammad SAW. Itu sebabnya beliau mengatakan jika disebut Nabi akan menghalangi Nabi Muhammad sebagai Khotamun Nabiyyin, maka ummati dan Nabi kedua-duanya tepat diterapkan kepadanya. Itu sebabnya makanya beliau dikenal sebagai Nabi Ummati. Betul. Nabi Ummati itu apa? Nabi yang menjadi Nabi karena mengikuti Nabi. Ya, betul. Itu ya, Nabi yang menjadi Nabi karena mengikuti Nabi. Jadi kalau Hadrat Mirza Ghulam Ahmad itu disebut-sebut sebagai Nabi, itu dalam pengertian Nabi Ummati. Nabi yang menjadi Nabi karena mengikuti Nabi. Jadi kenabian Hadrat Masih Maud itu adalah kenabian yang kedatangannya direkomendasikan oleh Al-Quran gitu. Betul. Tidak menghalangi Nabi Muhammad sebagai Khotamun Nabiyyin. Tidak. Karena Khotamun Nabiyyin pun dalam pengertian lain itu, selain penutup nabi-nabi, juga adalah tidak ada nabi yang dibenarkan kenabiannya baik di masa lalu maupun di masa yang akan datang. Tanpa pengesahan atau segel atau cap Khotamun Nabiyyin Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu arti Khotamun Nabiyyin yang lain. Dan ini di luar tidak ada. Nabi yang dibenarkan kenabiannya baik di masa yang lalu maupun di masa yang akan datang, tanpa segel, tanpa cap, tanpa pengesahan Nabi Muhammad SAW. Nah, kenabian Hadrat Mirza Ghulam Ahmad itu adalah kenabian yang direkomendasikan Al-Quran, yang disestempel, disahkan oleh Khotamun Nabiyyin Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi sudah jelas Pak ya, bagaimana kedudukan Khotamun Nabiyyin Rasulullah SAW dan juga kedudukan status Nabi dari Hadrat Maud Hadrat Mirza Ghulam Ahmad alaihi salam. Oleh karena itu, Hadrat Masih Maud mengatakan begini,
Setelah Nabi Muhammad itu, segala potensi kenabian telah habis. Kecuali melalui dan di dalam Nabi Muhammad. Ya. Semua jalan, semua pintu kenabian telah tertutup. Kecuali melalui dan di dalam Nabi Muhammad. Semua kenabian telah terputus, telah tertutup, kecuali melalui jendela fana fir Rasul sallallahu alaihi wasallam. Semua pintu kenabian itu telah habis, telah terputus, telah tertutup, kecuali melalui jendela ittibai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kenabian saya, kata beliau, adalah semata-mata karena kepengikutan, karena ittibai, karena fana fillah dan fana fi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jelas sampai di situ? Jelas, sangat jelas sekali, Pak. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Maulana Saiful Uyun akan menjadi tambahan khazanah bagi kita semua, dan kita tadi sudah mendengarkan dengan begitu jelas bagaimana kedudukan Rasulullah SAW sebagai utama nabiyyin dan bagaimana status kenabian dari Hazrat Mirza Ghulam Ahmad SAW. Baiklah, Pak Saiful Uyun, jazakumullah atas penjelasannya yang cukup gamblang. Mudah-mudahan ini membawa pengetahuan bagi kita semua. Amin. Bapak Ansor, demikianlah dialog bersama narasumber Bapak Maulana Haji Saiful Uyun berkenaan dengan status kenabian dari Hazrat Mirza Ghulam Ahmad salam. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.